Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh ini adalah perkataan iman kami Tuhan, bahwa di dalam hidup ini seberapa banyak usia kami sampai dengan hari ini Tuhan, hanya Engkau yang kami mau andalkan. Engkau satu-satunya, tidak ada yang lain. Engkau yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Sungguh tanpa Tuhan kami tidak dapat melakukan apapun. Seperti firman-Mu berkata, di luar Aku Engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Kami mengakuinya Tuhan, dan kami butuh bimbingan Tuhan. Berjalanlah terus di depan kami Tuhan. Bawa kami Tuhan kepada jalan-jalan-Mu, kepada kebenaran-Mu Tuhan. Melewati semua rintangan, halangan yang ada di hadapan kami. Kami percaya pada saat kami berjalan dengan Tuhan, Roh Kudus menuntun kami. Melewati lembah kekelaman sekalipun kami tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang akan menghibur kami Tuhan. Saudara, hari ini saya dapat satu kata, apa adanya. Apa adanya. Saya tidak tahu apakah saudara pada saat saudara datang pada pagi hari ini di ibadah yang kedua, apa yang saudara sedang alami saat ini? Apakah saudara sedang bersuka cita, bergembira, haleluya, puji Tuhan? Tetapi apakah siang hari ini pada saat saudara datang, mungkin terselip satu kesedihan di dalam hatimu? Akui apa adanya di hadapan Tuhan. Mungkin siang hari ini kau diliputi suatu kemarahan yang ada di dalam hatimu. Saya tidak tahu itu apa, saudara. Tetapi kita mau apa adanya pagi hari ini. Mungkin saudara ada dalam kegalauan, ada kegelisahan yang melingkupi saudara. Mungkin tentang pekerjaan saudara, tentang bisnis saudara, tentang rumah tangga saudara. Mari kita datang apa adanya kepada Tuhan. Atau saudara sedang takut, Tuhan, apa yang harus aku perbuat? Masalah begitu besar di hadapan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan apa adanya. Akui di hadapan Tuhan siang hari ini, saudara, apa yang saudara alami. Dia Bapa kita, Dia Allah kita, Dia selalu ada di tengah-tengah kita. Dia selalu ada pada saat kita membutuhkan Dia. Akui di hadapan Tuhan, katakan sesuatu kepada Tuhan di dalam hatimu. Tuhan, aku akui ada ketidaktenangan di dalam hati Tuhan. Seringkali Tuhan ada kegelisahan yang iblis buat. Tapi aku percaya Roh-Mu yang memberi ketenangan ke Tuhan. Dan pagi hari ini Roh-Mu bekerja di tengah-tengah umat-Mu ini Tuhan. Baik di dalam ruangan maupun di halaman depan. Roh-Mu yang lembut itu, yang akan menaungi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Tenang, 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 karena ada Yesus, ada Bapa, ada Roh Kudus. Apapun masalahmu sampai dengan hari ini, percaya bahwa Dia ada tengah-tengah saudara, dan Dia memberikan kemenangan di dalam hidupmu. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan urapi hamba tidak pandai berkata-kata Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu yang berbicara kepada kami Tuhan. Biar kami fokus Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Mari semua yang percaya katakan amin. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara, kalau mau tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, kami bisa haleluya. Bersyukur kepada Tuhan. Ya, saya boleh ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Kalau saya lihat dari sini kok kayaknya ada banyak juga yang saya tidak kenal ya. Jadi perkenalkan, nama saya Budiman, ini istri saya Penny, seringkali ada main keyboard di sini ya, di ibadah. Thank you
Ibu Kim dan teman-teman singer musik yang sudah membawa kita, memberikan inspirasi kepada kita untuk kita memuji dan menyembah nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara dalam keadaan baik-baik hari ini? Halo? Amin. Puji Tuhan ya. Mau baik mau enggak katakan amin yang kencang. Karena apa? Biarkan iman kita mendengar. Biar telinga kita mendengar. Masalah di hadapan kita selalu ada, tantangan selalu ada, saudara. Tetapi di dalam Tuhan Yesus jawaban selalu ada. Dan pagi hari ini ya saya melihat saudara-saudara semangat memuji Tuhan, saudara semangat juga untuk mendengar. Ya, Cek, semangat ya. Ya. Ini biasanya di KTC, tahu saya ada di sini, berangkat ke sini. Haleluya. Pagi hari ini saudara kita mau rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang penyembah-penyembah benar. Saudara, di dalam kehidupan kita semua benda yang ada itu adalah mempunyai ada maksudnya, saudara. Ya, termasuk mic ini. Mic ini untuk apa, saudara? Memperbesar suara, gitu. Suara yang kurang-kurang merdu. Pakai mic ini mungkin tergantung mic-nya. Kalau mic-nya makin mahal, suaranya bisa lebih merdu, saudara. Ada satu hamba Tuhan, yang mau saya sebut namanya, itu kalau khotbah mic-nya itu 80 juta, saudara. Luar biasa. Dan kita suara ini bisa terdengar, saya nggak tahu terdengar nggak di luar ruangan ini. Kegunaan mic ini adalah untuk memperbesar suara. Tetapi apakah mic ini bisa untuk ulekan gitu? Bisa? Bisa. Saya dengar dari Bang Ayu, kalau masalah waktu khotbah di KTC gitu ya, di NTT itu ibu-ibu di kampung dipakai untuk ini mic ini ngulek sambal. Bisa, saudara. Cabenya hancur. Tetapi kegunaan mic ini menjadi tidak maksimal. Demikian pula di dalam kehidupan kita, saudara. Ya, kita diciptakan Tuhan tentu ada suatu maksud. Saya di rumah ada satu ekor anjing Shih Tzu, ya. Penny istri saya mengadopsi dia kurang lebih sekitar 2 bulan yang lalu waktu dia umur 3 bulan. Ternyata anjing Shih Tzu lucu banget, saudara. Ya, masih punya di rumah. Masih kecil baru umur 3 bulan. Ya, saya lihat lucu banget ya ini ya. Anjing Shih Tzu itu terkenal kalau di China dulu waktu zaman kerajaan itu biasanya raja-raja dulu itu punya anjing Shih Tzu. Karena anjing ini dia selalu menjadi pengekor. Kalau tuannya pergi ke kamar dia ikut, lalu di depan pintu dia tiduran. Itu anjing Shih Tzu. Nah, anjing dia itu mau lapar mau enggak, kalau kita datang ke rumah dia akan selalu apa? Melompat-lompat dan ekornya apa? Lalu kalau kita udah sampai nempel ke dia akan langsung loncat-loncat menjilat kita. Itu menjadi kesukaan bagi Tuhan. Istri saya juga paling suka. Kadang saya kalau mau apa, jangan. Ya, dia paling sayang. Tentu dia sayang sama saya. Ya. Tetapi dengan Shih Tzu itu menjadi satu kesukaan dia, menjadi satu kesukaan bagi kami, saudara. Itu binatang. Apalagi kita akan baca ayat firman Tuhan di dalam Yesaya 43 ayat 6 dan 7. Saya mau kita baca sama-sama ya, kelihatan ya. 1, 2, 3. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Untuk kemuliaanku yang ku bentuk dan yang kujadikan. Di ayat 5-nya saudara nggak ada di slide. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Kalau kita lihat sekarang bahwa kita ini anak-anak Tuhan, bukan? Halo? Yohanes 1 ayat 12, barang siapa yang percaya kepadanya, dia akan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dari timur, dari barat, dari utara dan selatan. Saya
ingat 500 tahun yang lalu kalau kita baca sejarah, saudara, Tuhan ingat akan Indonesia yang masih bernama Nusantara. 500 tahun yang lalu kurang lebih, Dia melalui bangsa Belanda mengirim para misionaris datang ke Maluku, saudara. Itu tahun 1540 di Maluku sudah ada yang dibaptis. Maluku, NTT, mana lagi, daerah Sulawesi Utara, Minahasa, ke daerah-daerah, dan sekarang hampir seluruh Indonesia ada anak-anak Tuhan. Tuhan bilang apa, saudara? Semua orang yang disebutkan dalam namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan juga kujadikan, bawalah, berikanlah, jangan tahan-tahan. Jadi saudara, kita adalah anak-anak Tuhan. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan, Yesaya 43 ayat 7, terjemahan NLT, New Living Translation, bawalah semua orang yang mengaku aku sebagai Tuhan mereka. Karena aku telah menjadikan mereka untuk kemuliaanku, akulah yang menciptakannya. Saudara, kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Dengan kata lain, kita diciptakan untuk kesenangan Tuhan. Ya, saudara, bawalah semua orang yang mengaku aku sebagai Tuhan. Kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan. Amin. Tetapi apakah saudara membawa anak-anak saudara kepada Tuhan? Bapak Ibu saudara yang masih belum membawa anak-anak ke dalam GK, bawalah mereka. 2 minggu yang lalu Bapak Freddy Leo menyampaikan firman Tuhan, mungkin beberapa bulan lagi akan khotbah di sini, menyampaikan tentang bahayanya LGBT, saudara, masuk ke dalam keluarga-keluarga Kristen. Sampai dia katakan, Bapak Ibu saudara yang ingin menyekolahkan anaknya ke luar negeri, pikirkan baik-baik. Pikirkan baik-baik. Saya ada teman yang ingin tahun ini menyekolahkan anaknya ke UK, saudara. Habis ibadah saya ketemu dia, saya bilang, ingat ya apa yang dikatakan hambanya, pikirkan baik-baik. Karena apa, saudara? Bawalah semua orang yang mengaku aku sebagai Tuhan mereka. Apakah saudara sudah membawa? Saudara mengaku bahwa engkau berdiri di atas nama Tuhan. Tetapi apakah anak-anak saudara sudah diajarkan mengenai nama Yesus? Sudah diajarkan jalan-jalan Tuhan kepada mereka? Firman Tuhan dalam Mazmur katakan, didiklah orang muda sesuai dengan jalan yang patut baginya. Satu-satunya jalan yang patut baginya adalah mengajarkan tentang firman Tuhan kepada anak-anak kita, saudara. Dan selanjutnya dikatakan, maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Katakan amin. Saudara nggak usah takut masa dewasanya akan seperti apa, saudara. Asal bawa mereka. Tuhan bilang dari timur, dari barat, dari mana mau, bawa kepada Tuhan. Apa yang dimaksud untuk kemuliaan-Mu? Tadi kalau binatang kita tahu kesukaan kita, dia menjadi sukacita kita, menjadi kesukaan kita. Tuhan, dia rindu kita umat yang diciptakannya menjadi umat kesukaannya, umat yang memuliakan namanya. Bagaimana caranya kita memuliakan nama Tuhan? Kita akan baca di dalam Yohanes 4 ayat 23-24. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi saat akan datang dan sudah tidak sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Di dalam kalimat Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian, penyembah-penyembah yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Zaman dulu di dalam Alkitab, saudara, fokus tujuan untuk penyembahan itu adalah di Yerusalem, saudara, bagi bangsa Yahudi. Tetapi ketika Yesus berkata dengan perempuan Samaria, dia katakan, sekarang semua orang datang ke Yerusalem, tetapi saatnya akan tiba bahwa penyembah-penyembah itu tidak datang lagi ke Yerusalem, tetapi menyembah di dalam roh. Artinya apa, saudara? Di dalam roh artinya kita tidak lagi berfokus kepada satu tempat,
Kita tidak hanya menyembah Tuhan di dalam ibadah kita di sini, tetapi dimanapun saudara kita diajarkan di dalam di Abaloh ini, bahwa kita pada saat kita mungkin kerja naik bis, aduh tadi nggak sempat doa, nggak apa-apa lu terburu-buru karena takut terlambat, tapi di dalam bis kita bisa menyembah Tuhan. Haleluya. Ibu masak sambil goreng-goreng, ya, gorengannya tambah nikmat karena dia memuji Tuhan lalu. Haleluya. Sambil menyembah Tuhan dimanapun saudara. Dan kalau kata kalimat ini mengenai penyembah di dalam bahasa Greka gitu, bahasa Yunani itu proskuneos. Proskuneos itu yang tadi saya bilang seperti anjing yang menjilat tuannya. Saya pernah dengan Fanny, dengan anak-anak pulang terlalu larut. Biasa anjing kami namanya Sasa ini kita kasih makan itu 2 kali sehari, jam 8 pagi dan 5 sore saudara. Tetapi karena kami pulang jam 9 malam saudara, jadi terlewat 4 jam. Apa yang terjadi? Pada saat kami pulang, mobil kami parkir, udah teriak-teriak, rasanya kegirangan, bukan teriak-teriak kelaparan saudara. Pada saat kami masuk, dia loncat-loncat, dia menjilat-jilat tangan saya, lari-lari, gigit-gigit ke kaki saudara, dia loncat-loncat, dia jilat. Dia nggak ingat, dia lapar saudara. Penyembahan yang dimaksud oleh firman Tuhan itu seperti itu saudara. Jadi kok sampai nama anjing? Bukan. Tetapi respon anjing itu yang dimaksud firman Tuhan itu betul saudara, mengenai kata penyembah. Jadi pada saat kita datang, Tuhan, aku lagi lapar, tetapi aku mau memuji-muji Kau Tuhan. Apakah bisa kita lakukan? Saudara-saudara saya berdiri di sini, saya tidak sempurna. Kita sama-sama siang hari ini, kita sama-sama belajar. Bukan saya lebih baik dari saudara. Saya juga mau belajar. Seringkali respon kita pada saat penderitaan itu datang, kita menggerutu saudara. Bagaimana mungkin kita menjadi penyembah yang benar? Ada masalah sedikit langsung marah, langsung kecewa. Tuhan menghendaki penyembah yang demikian. Nah, saya rindu pagi hari ini kita akan melihat satu video, saudara. Kita mau fokus, ya. Kita mau lihat, dan inilah inti. Ya, saya beberapa minggu lalu itu persiapan untuk khotbah di sini. Ya, dapat video ini. Loh, kok saya pikir apa yang saya siapin kok sama? Ini mirip banget. Ya, saya mau putar untuk saudara-saudara bisa melihatnya. Silakan. I don't believe 99.9% of Christians have understood what worship is. I myself did not know it. I thought it was singing songs on Sunday morning. I discovered it was not. I discovered that worship was giving to God in secret, without anybody knowing, that which is costly, that which is precious, giving up, sacrificing, denying myself. When you're tempted strongly to watch pornography and you deny yourself, the desire is strong in you and you refuse to look at it, that's worship. If you don't do that and come here and sing psalms on Sunday morning, I want to tell you, the devil's having a big laugh at you, that's all. God's not impressed. And don't fool yourself. And I'll tell you something, you won't hear this anywhere else. Other places, they'll only tell you, come on, raise your hands, come on, shout, yes, praise God, let's worship God, let's be excited. That's not what I'm going to tell you. I'm going to tell you, if you're not obeying God before you come here on Sunday, you're not worshiping God at all. Don't fool yourself. Call it singing. I'm going to Sunday morning for a time of singing. Okay, fine. Don't call it worship. Give it the right name. And singing songs on Sunday morning is not worship. That's all I'm saying. Give it its right name. Excited singing on Sunday morning is not worship. It's singing. This is worship. And when you worship God like this, in secret, nobody knows. Now I can test him whether he fears me or not. Whether he's going to be scared of his wife. And he saw Abraham going and he gave him 3 days to think about it.
He didn't even want anybody to know what he's going to do up on the mountain. He called it worship. Wife does not know the sacrifice he's making. His servants don't know. Alone, Abraham and God. I'm going to give God that the darling of my heart. I'm going to give God the most precious thing I have. To me, that is my worship meeting. Not singing emotional songs. You and God in secret, denying yourself, refusing to look at that dirty picture, refusing to talk back in the angry way somebody talks to you, denying yourself, loving that person who hates you, being good. God sees your inward suffering when you're trying to do something to obey Him. Do you know what He'll say to you? Now I know that you fear God. Saudara, jelas ya apa yang disampaikan. Jadi saya mau katakan ini teman-teman TPW jangan tersinggung ya. Penyembahan saudara, bukan soal menyanyi di dalam gereja pada hari Minggu. Tadi dikatakan, kalau orang habis melakukan dosa dan gak diberesin saudara bisa nggak nyanyi sini? Bisa. Saudara konflik dengan istri di jalan, saudara datang sini lalu sama-sama memuji Tuhan, bisa. Tapi itu bukan penyembahan kita, saudara. Masalahnya, gereja-gereja saat ini sudah begitu gemerlap. Ya, ada banyak dari jemaat, bukan banyak lah ya, ada beberapa dari jemaat kita yang wah kayaknya di kita nih biasa-biasa aja, di sini panas nih, mau ke gereja mewah, begitu masuk ruangan hadiratnya terasa. Hadiratnya siapa? Apakah hanya perasaan saudara? Sound systemnya begitu megah, lightingnya, lampu-lampu seperti di lampu diskotik saudara. Tempat duduknya begitu nyaman. White singer pemusiknya keren-keren, bajunya keren-keren, yang khotbahnya saudara-saudara, jamnya 1,6 miliar loh, begini loh. Gurunya Yesus kemana-mana jalan kaki, sekali naik keledai saudara, mau disalib saudara. Tetapi murid-muridnya, maaf ya saya bukan menghakimi pendeta-pendeta, ada karena mertua saya pendeta mengundang satu orang pendeta terkenal dari Jakarta. Lalu Pak, ya saya bersedia. Tolong hotelnya bintang 5 dan pesawatnya bisnis kelas, suami istri ya. Makanya penyembah tidak diukur dari soal kita menyanyi bagi Tuhan, memuji Tuhan sangat baik. Firman Tuhan bilang, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah, tinggikanlah nama Tuhan di tengah-tengah jemaat. Itu sangat bagus sekali, tapi itu bukan penyembahan saudara. Dari satu orang yang bernama Abraham, kita sangat tahu ceritanya saudara. Saya nggak usah bacain semua ayat-ayat firman Tuhan ini. Dia menunggu anaknya itu lahir 25 tahun saudara. Ya, saking gak tahannya, akhirnya dia mengambil gundik dari istrinya, dari pembantu istrinya untuk menjadi gundiknya, dan lahirlah yang namanya Ismail. Dan 25 tahun kemudian lahirlah Ishak. Menurut literatur, kurang lebih umurnya sekitar 11-12 tahun. Lalu suatu malam ketika Abraham lagi santai-santai di depan tenda kemahnya melihat bintang-bintang di langit, Tuhan berkata, Abraham kenal siapa itu? Ya Tuhan. Ada apa Tuhan? Lalu Tuhan berkata, bawalah Ishak, persembahkanlah dia di Bukit Moria. Bukit ini akan aku tunjukkan kepadamu. 3 hari perjalanan jauhnya. Dikatakan di dalam firman Tuhan, keesokan harinya, pagi-pagi di dalam ayat 3, Abraham membelah kayu dan menyiapkan korban bakaran, menyiapkan pembantunya, menyiapkan keledai, dan dia berangkat.
Dia nggak pikir lagi apa yang akan terjadi. Apakah saya harus cerita kepada istri saya? Jangan-jangan Ibu Sarah nggak tahu. Karena waktu malam besok pagi udah berangkat, Ibu Sarah udah tidur duluan. Kalau dia misalnya dikasih tahu, mungkin sepanjang malam itu Sarah akan menangis keras. Abraham, kita kan udah nunggu dia 25 tahun, kenapa ini Tuhan minta lagi? Jadi kemungkinan Ibu Sarah lagi tidur, Abraham pergi dengan pembantunya besok subuh-subuh, saudara. Dan 3 hari perjalanan jauhnya, dia tidak bertanya, Alkitab tidak menjelaskan apapun. Dia tidak berpikir, dia tidak membantah. Sampai di suatu tempat setelah itu, lalu di kaki Bukit Moria, dia berkata kepada ayat 5, kepada bujangnya, lalu dia berkata kepada kedua hambanya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Saya dan anak saya akan pergi ke sana untuk menyembah Tuhan. Nanti kami kembali kepadamu. Saudara lihat, Abraham sudah memiliki pengalaman iman bersama Tuhan. Pagi hari ini kalau saya mau tanya saudara, apakah saudara pernah memiliki pengalaman iman? Boleh lambaikan tangan saudara. Saya percaya semua pasti sudah memiliki pengalaman iman bersama Tuhan. Dan biasa pengalaman iman yang sangat luar biasa itu biasanya adalah melalui penderitaan, saudara. Kalau manusia dikasih kekayaan, enggak semua, tetapi umumnya dia akan menjauh daripada Tuhan. Jika seperti Abraham, jika Tuhan meminta kita ya untuk mengasihi musuh kita, apakah kita mau taat seperti Abraham? Next, Abraham taat kepada Tuhan untuk mempersembahkan anaknya Ishak sebagai korban bakaran. Kenapa dia bilang kepada bujangnya, nanti kami mau menyembah Tuhan dan nanti kami akan kembali? Karena dia tahu, saudara, di dalam bagian firman Tuhan dibilang, kalau sampai Ishak mati, saudara, saya percaya Tuhan bisa membangkitkan dia. Makanya dia bilang kepada bujangnya, nanti kami kembali ya, kami mau menyembah Tuhan. Apakah kita mau taat melakukan perintah Tuhan walau mungkin tidak terlihat oleh orang lain? Seringkali penyembahan itu tidak terlihat, saudara. Sekarang eranya medsos itu agak sulit ya. Segala sesuatu selalu ditampilkan di medsos. Segala sesuatu, hal-hal yang kecil sekalipun pengen tampil eksis. Tetapi penyembahan ini, pada saat kita mungkin melakukan perbuatan baik kepada orang lain, nggak ada orang yang lihat, itu penyembahan kita semua. Kalau kita disuruh mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita mau ampuni nggak? Bagaimana mungkin Tuhan, aku sakit. Tetapi pada saat kita mau mengampuni, itu adalah bentuk penyembahan kita, saudara. Seperti tadi dikatakan di dalam video ini, ada saatnya kita, ya pria-pria, 1, 2, 3. Yes. 1, 2, 3. Yes. Ya, pria itu tidak jauh godaannya bukan dari belanja tas atau apa, bukan baju, saudara. Tetapi biasanya pria itu godaannya itu biasanya gambar-gambar seperti itu, saudara. Perempuan-perempuan yang kurang bajunya, kurang bahannya. Ya, kita lagi buka yang bagus aja, kita lagi cek ini, dia keluar beritanya. Nah, kita mau klik kan? Kita mau klik kan? Ada video. Kita mau klik. Pada saat kita tidak mengklik, aku nggak akan mengklik. Itu adalah bentuk penyembahanmu kepada Tuhan. Saudara paham? Hal yang mungkin kita mau lakukan yang secara duniawi ini oke, tapi kita nggak oke. Kita nggak mau lakukan itu. Itu adalah bentuk penyembahan kita. Ada begitu banyak, saudara. Jadi soal penyembahan ini bukan hanya di atas panggung ini, saudara. Memang firman Tuhan berkata, berlututlah, bersujud, menyembah Tuhan, itu betul, saudara. Tetapi yang penting adalah apa, saudara? Menyembah adalah ketaatan kita kepada Tuhan. Next.
Ada satu hal yang menarik, di sini ada Bro Ricky ya. Februari lalu, di awal Februari ada Uni, staff di KTC ini ya, setengah 2 siang telepon saya. Pak Budiman, ini ada pelayanan kedukaan, dia bilang. Oh, oke. Di mana? Di daerah ini, BKT, rusun BKT. Oke. Kapan? Setengah 3 nanti, Pak. Wah, saat itu setengah 2 siang, saudara. Setengah 3 nanti, sejam lagi. Iya, Kak. Waduh. Pendetanya kemana? Pendetanya katanya lagi sakit flu, nggak bisa melayani. Masa saya bilang, kok nggak bisa melayani gitu loh? Saya kayak apa begitu ya, begitu. Pak Ari gimana Pak Ari? Ya, ini pengen menghindar, saudara. Karena 1 jam kemudian dan itu nggak kenal siapa gitu yang meninggal, saudara. Dia orang dari Ambon, Bapak almarhum Bapak Lim Mahua, ya. Dia punya anak 7 dan anak-anak ini pasangannya kebanyakan udah kalangan M. Jadi orang Kristen yang maaf ya, mungkin KKP saudara. Yun, nggak ada yang lain Yun? Nggak ada. Begitu saya lanya begitu tahu sebenarnya ini faktanya benar. Sepertinya Tuhan Yesus cuma wajahnya doang. Wajahnya doang di depan saya, saudara. Dia berkata, ayo, mau jawab apa? Begitu saya melihat wajah itu seperti seolah-olah bertanya, kamu mau jawab apa? Saya langsung jawab, Uni, oke, boleh, saya siap-siap. Langsung saya siap-siap, saya langsung berangkat, ambil mobil di KTC lalu menuju rusun BKT, saudara. Di ruangan itu sudah berkumpul keluarganya banyak, ada M, ada K, ada apalagi yang lain. Dan waktu itu mendung, udah mau hujan. Jadi saya pantesan Tuhan mau aku melayani ini, gitu, keluarga ini, saudara. Lalu hujan, mendung udah semakin gelap. Saya cuma berkata, karena saya punya pengalaman iman. Saya pernah mengajarkan anak-anak saya tentang iman, memberhentikan hujan, saudara. Itu di awal biasa dia belajar itu. Jadi saya mengajarkan anak-anak saya berhentiin hujan, berhenti sebenarnya. Wow. Tuhan Yesus hebat ya. Iya. Begitu beberapa waktu lagi, karena naik motor kan, hujan lagi, berhenti saudara. Begitu di tengah jalan deras. Bahasa dia mau sekolah saudara, berhenti di parkiran. Saya bilang, please Ben, tetap percaya ke Tuhan. Oke, Pak. Jadi kita sebagai orang Kristen mau ditolong mau enggak, ya, no problem saudara. Kenapa? Kita tahu Tuhan kita. Nah waktu itu saya langsung mengajak jemaat, keluarga, ayo Bapak Ibu, kita berdoa pada Tuhan, kita berhentikan hujan. Di dalam nama Yesus kita sepakat hujan berhenti, jangan turun. Nanti turunnya kalau udah selesai. Di dalam hati saya, Tuhan, sepatu saya masih baru Tuhan, kalau sampai kebasahan Tuhan, di rorotan Tuhan, di kuburnya rorotan 2 hari lalu yang hujan, itu beceknya. Akhirnya singkat cerita berangkat ke rorotan dan kamu saya melayani di sana. Dia keluarganya karena mereka dia masih belum sungguh-sungguh dalam Tuhan, mereka jauh-jauh karena becek juga di sini. Singkat cerita selesai, saya pulang antara Doriki Kega ya, Doriki Kega, lalu saya pulang dalam YGC, saya pengen makan di ayam goreng. Pengen makan saya rasa. Lalu mampir, 15 menit kemudian hujan gede banget. Pokoknya kalau teman-teman yang tinggal di YGC kasih tahu lah, kalau waktu itu Februari awal itu hujannya itu gede seperti ditumpahin. Itu hujan itu 3/4 jam kalau masalah saya nongkrong di makan. Karena itu pemiliknya teman ponsel. Biasa saya kalau teman, makanya era sekarang ini apa-apa dikit kita posting. Saya posting gitu kan, makan sayur asem di goreng. Begitu hujan berhenti saya mau bayar, nggak usah dibayar, udah sama bos dibayar. Lalu saya langsung ke KTC, ada meeting sebelum Kamis malam itu. Kamis malam meeting lagi mulai, ada yang nelpon. Pak Budiman, saya kan lagi pesen buah 1 karton, 1 kotak gitu ya.
Pak Budiman, buah yang Pak Budiman pesan itu nggak usah dibayar. Dia bilang, Tuhan udah cukup, Tuhan udah, aku taat, aku ikuti apa yang Tuhan mau. Aku bukan mau berkat-berkat ini, Tuhan. Hari Minggunya saudara ketemu dengan seorang ibu di ibadah Mandarin. Begitu selesai dia bilang, Pak Budiman sini. Itu saya bawa kesukaan Pak Budiman gitu. Apa nih Bu? Hap Choi Kon gitu ya. Nah kalau yang nggak tahu Hap Choi Kon tanya Pak Albert nanti ya. Saya langsung ingat, terima kasih Bu, tapi saya ingat Tuhan, bukan Tuhan. Aku hanya mau tanah doang. Itu awal-awal Februari. Lalu Cynthia tanggal 10 kalau nggak salah masih ini. Saya kan biasa ke Bandung, kita siapin angpau untuk anak-anak kecil, banyak keponakan-keponakan kita berangkat ke sana. Cynthia bagi-bagi angpau ya, bagi-bagi angpau biasa. Pas mau pulang ke Jakarta, udah doa, udah pamitan, sepupu saya langsung datang. Kau ini untuk pokok. Apa nih sambil tangan pegang, ini amplop tebel banget, warnanya merah lagi kelihatan. Kalau tidak termoncus. Tuhan. Ini maaf ya Bapak Ibu, saya cerita ini bukan soal berkat-berkatnya. Saudara harus tahu bahwa Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan tidak pernah berhutang kepada siapapun, saudara. Asal apa yang saudara lakukan sebagai penyembahan kepada Tuhan, itu saudara lakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau tadi saya tolak Yuni, sorry saya lagi sakit perut ya, nggak usah ya. Mungkin semua itu nggak ada, tetapi engkau tahu pada saat engkau melakukan penyembahan kepada Tuhan, Tuhan yang tidak pernah berhutang, Dia tahu hatimu, Dia tahu hatimu semua teman-teman, Bapak Ibu. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan. Saya semenjak itu saya selalu bilang kepada teman-teman di PW kalau kita lagi ada acara, teman-teman kamu melayani dengan kesungguhan, dengan melakukan apa yang terbaik. Ini mereka ini dalam disebut golongan philo, first in, last out. Orang-orang yang ya kalau di sini Herman yang paling pagi, tapi setelah itu tim PW, dan mereka itu akan pulang setelah Bapak Ibu pulang, mereka baru pulang. Saya bilang kamu jangan takut, lakukan semua untuk Tuhan karena Tuhan tidak pernah berhutang. Saudara pegang ucapan saya. Asal syaratnya adalah apa yang saudara lakukan itu adalah sungguh-sungguh saudara. Bukan seperti seorang teman saya, maaf saya bukan menghakimi. Waktu saya sama-sama menjalankan properti, saya ada satu kenal seorang properti perempuan. Ya, namanya saya lupa, cuma dia berkata begini, oh Tuhan ini gimana ya? Saya udah jadi guru sekolah minggu, rajin. Saya acara-acara doa saya datang, ibadah minggu saya melayani. Tapi kok saya nggak jualan-jualan ya? Waktu itu karena saya tahu kebenaran firman Tuhan ini, saya tegur dia. Sorry, kamu nggak boleh ngomong begitu. Kalau tujuan kamu menjadi agen properti, tujuan kamu berdoa, mengajar sekolah minggu, menyembah Tuhan, ibadah untuk jualan, sorry ya, nggak usah sih. Saudara akan rugi dan saudara akan kecewa. Jadi sekali lagi kalau saya menceritakan ini bukan supaya kita lihat berarti Pak Budiman ini kalau saya lakukan untuk Tuhan saya akan mendapatkan ini itu. No. Tetapi yang saya, pengalaman iman saya, begitu saya tahu bahwa Tuhan tidak pernah berhutang, saya tahu dan saya lakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh pada Tuhan, walaupun kadang orang lain nggak lihat. Kalau saudara di kantor, saudara disakiti oleh bos saudara ditegur keras, dimaki-maki, saudara diam, tapi tetap bersyukur kepada Tuhan. Itu adalah bentuk penyembahan saudara, itu yang Tuhan hargai. Kalau saudara dikecewakan, saudara mungkin melakukan sesuatu yang baik, tapi saudara disalahkan, saudara tetap oke, Tuhan hanya Engkau yang tahu ya, yang lain nggak tahu. Itu adalah bentuk penyembahan saudara. Jadi penyembahan itu bisa dilakukan di tempat-tempat tersembunyi. Istri saya karena mengadopsi anak yang ketiga tadi, dia harus ke dokter, saudara.
Pada saat dia parkir di Hibrida, ada satu klinik dokter hewan, dia parkir karena penuh, jadi dia paralel. Di belakangnya dia ada satu mobil apa lah ya. Lalu dia mundur, kan mobil kita walaupun sederhana, tapi ada alarmnya, ada sensornya. Kalau udah dekat kan bunyi, itu mobil belakang. Akhirnya istri saya maju lagi kan, jauh, maju. Begitu maju dia, dan dia keluar dia bawa anjingnya. Mobil belakang turun, saudara. Anak muda, mungkin baru 19-20 tahun gitu. Anak muda dia langsung sampai ini, maaf ya, goblok kamu diparkir udah tahu anak ini. Kenapa kamu ini? Wow. Mungkin awalnya istri saya terpancing sudah, tetapi akhirnya dia mungkin diam dan dilerai oleh tukang parkir. Neng udah masuk. Itu adalah bentuk penyembahanmu. Coba kalau balik, anjing lempar dia. Lalu ada jemaat abal dia gesek. Apa yang terjadi semua? Jadi seringkali saudara kalau penyembahan itu berbicara tentang hal-hal yang tersembunyi di dalam hidup. Nggak banyak orang yang tahu. Ada satu penyanyi yang terkenal tahun 80-90. Dia kalau konser itu dulu paling ngetop lah di dunia lagu rohani. Ya, yang kalau yang umurnya udah gocap ke atas tahu ya. Tapi kalau yang 20-30 mungkin nggak tahu. Dia berkata bahwa di dalam bukunya dia berkata, aku kalau nyanyi di hadapan ratusan ribu orang itu kelihatan orang hebat, luar biasa. Tapi sebetulnya penyembahanku adalah pada saat aku masuk ke dalam kamar. Di kamarnya ada satu piano, lampunya gelap, lalu dia duduk, dan dia menyanyi untuk Tuhan. Dia menyembah Tuhan. Air mata dia mengalir. Itulah penyembahan. Saudara paham ya? Saudara mengerti mengenai penyembahan. Dan tidak selalu penyembahan itu hal yang kita lakukan itu menghasilkan sesuatu yang menurut dunia itu loh, kok celaka. Nah kita mau lihat slide berikutnya. Ada seorang hamba Tuhan di bagian terakhir yang bernama John Wilfinger. Dia seorang martir Kristus di Kalimantan Utara. Ya, dulu masih Kalimantan Timur, sekarang sudah pecah jadi Kalimantan Utara. Dia melayani suku Dayak Dayu di pedalaman. Itu tahun dia datang itu tahun 38 atau tahun berapa? Pada masa Hindia Belanda ya, pada masa penjajahan Belanda. Dia menggantikan temannya yang kembali ke Amerika. Lalu dia melayani di usia yang kurang lebih sekitar 29-30 dan dia menerjemahkan Injil Matius, dia membaptis ratusan orang, dan dia juga menerjemahkan lagu-lagu himne ke dalam bahasa Dayak, dia Alkitab Matius Markus ke bahasa Dayak. Dan dia begitu asik melayani di pedalaman, dia mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang. Suatu hari peralihan dari Belanda ke Jepang tahun 42 terjadi, saudara. Orang-orang Belanda terusir, ya, Jepang masuk. Dan apa yang dia bunuh, yang mereka orang-orang Jepang bunuh adalah misionaris yang disangkanya adalah mata-mata. Jadi ada seorang yang menyampaikan kepada John Wilfinger, John, kamu harus pergi dari kampung ini, kamu masuk dulu ke dalam hutan. Loh, kalau aku masuk ke dalam hutan, nanti kalau tentara Jepang ke sini gimana? Nanti kami yang tangani. Kalau tentara Jepang datang, kami akan bilang bahwa tidak ada misionaris di sini. Ada John Wilfinger. Tidak ada, kami akan katakan demikian. Lalu next, saudara mengerti bahasa Inggris, bisa saudara baca. Saya cuma mengartikan secara bebas aja, saudara. Bagaimana mungkin, kata John,
Saya saudara, membuat orang-orang kudus jadi jemaat suku Dayak yang dia layani. Itu dia sebut, bagaimana saya membuat orang-orang kudus ini berdusta. Bagaimana saya membawa mereka untuk melakukan dosa. Saya berapa tahun yang lalu meninggalkan Amerika untuk datang ke sini untuk membuat mereka bertobat. Tetapi saya mau membawa mereka untuk melakukan dosa, padahal saya mengajarkan kebenaran. Dia katakan, even though I pay for it with my life. Dia bilang, saya nggak mau membuat mereka berbohong. Lalu singkat cerita, dia ditangkap oleh tentara Jepang karena dia nggak mau pergi, saudara. Padahal mungkin umurnya bisa lebih panjang dan bisa melayani Tuhan lebih lama. Tetapi prinsip apa yang dia sampaikan, dia tidak mau. Dia ditangkap, dimasukin ke dalam camp, dan akhirnya disiksa. Dan di malam Natal tahun 42, di usia yang ke-32 tahun, dia ditembak mati, saudara. Itulah penyembahan dia. Amin, saudara. Kita tidak perlu mati seperti John Wilfinger. Tetapi bagaimana penyembahan? Engkau yang mengetahuinya. Next, terakhir, kita lebih mudah untuk memuji Tuhan, menyanyi untuk Tuhan dibandingkan dengan menyembah Tuhan. Karena pujian mudah dilakukan dan dapat terlihat orang lain serta menuai pujian. Namun menyembah Tuhan bukanlah hal mudah, karena butuh pengorbanan dan tidak diketahui oleh orang lain. Itu hanya ada Anda dan Tuhan. Tidak ada orang ketiga. Itulah penyembahan kita, saudara. Oleh karena itu, biarlah pada siang hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita bawa hati kita. Kalau mungkin sampai dengan siang hari ini, oh Tuhan, aku baru paham mengenai penyembahan Tuhan. Selama ini aku pikir hanya menyanyi, angkat tangan di dalam gereja itu penyembahan. Ternyata aku tahu itu bukan. Karena penyembahan butuh pengorbanan. Seorang pencipta lagu yang bernama Matt Redman, dia menciptakan lagu Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Suatu hari dia dengan gembalanya sekitar tahun 2000-an awal, mereka di dalam pelayanan merasa jenuh dengan hingar-bingarnya musik gereja. Mereka melihat lampu-lampu, gemerapan alat-alat musik, sound system yang begitu hebat, dan rasanya kami sudah menyimpang dari penyembahan kami kepada Tuhan. Lalu sang gembala dengan Matt Redman ini memutuskan, jemaat nggak dikasih tahu sudah. Hari Minggu ibadah sudah berkumpul begitu banyak orang, tetapi di panggung gelap, saudara. Semua alat musik dimatikan, semua sound system dimatikan, saudara. Dan Matt Redman maju ke depan. Dia menyanyikan. Dia bernyanyi, dan terjadi suasana yang begitu berbeda. Itu yang salah satu menjadi kegalauan saya secara pribadi. Akhir-akhir ini dunia musik gereja menjadi satu industri pujian penyembah. Jemaat-jemaat begitu banyak
seliweran, itu bahasa apa ya, seliweran, bertebaran, putar-putar sana, putar sini, saudara. Ini maaf yang tersinggung ya, kalau tersinggung bagus. Perginya ke Arta Gading, ada 2 gereja mega di situ. Pernah satu kali teman saya di dalam breakout room, di dalam MCP, Pak Budiman, saya waktu itu ke gereja G. Begitu masuk, Pak Budiman, hadirat Tuhannya kerasa banget, Pak Budiman. Di KTC ini gak kerasa, Pak. Saya bilang, ibadah berapa kamu? Itu ada 4 ibadah. Ibadah 2, Pak Budiman. Oke, nanti saya akan lihat YouTube-nya. Pendetanya terkenal, Bapak Saudara. Lebih begitu saya lihat YouTube-nya, wis, WL-nya seperti bintang film Adari. Semua alat musik, semua sound, semua itu begitu hebat, saudara. Dan itu yang menarik banyak orang untuk keliling, saudara. Sedangkan bangsa ini, saudara, mereka sedang menantikan keselamatan daripada Tuhan. Tetapi gereja terlalu asik, menarik, domba-domba berkeliaran kemana-mana, saudara. Saya rindu jemaat di JGC tidak melakukan hal itu, saudara. Saudara nggak puas dengan pemimpin, saudara bisa datangnya sampaikan, Pak, pujiannya tadi kurang begitu ya. Saya rasa ini mungkin kurang persiapan atau apa. Bisa sampaikan, kita bisa sampaikan kepada teman-teman, Pak, khotbahnya kurang bagus begini, oke. Kita mau undang siapa? Gitu. Karena kalau Tuhan Yesus sendiri pun akan berdiri di sini, banyak orang juga yang ngantuk-ngantuk, saudara. Kenapa? Respon kita seringkali sebagai jemaat menilai apa yang ada di depan. Tetapi Tuhan menilai hati kita. Dan Tuhan rindu kita kembali kepada penyembahan kita yang semula. Saya ingat sedikit tadi. Saya ingat pada saat saya remaja dulu, masih SMA. Ya, saya orang yang introvert, saya orang yang kurus kering, sekarang masih kurus. Tetapi dulu lebih kering lagi, saudara. Ya, ada satu KKR tahun 80-an itu yang dilayani oleh pendeta Yeremia. Kalau orang Bandung tahu namanya di Gelora Saparua. Satu gelora seperti Istora yang ribuan orang. Karena penuh, saudara, saya duduk paling atas. Saya naik duduk paling atas. Pada saat pujian biasa aja. Khotbah Yeremia, kalau dia menyampaikan firman Tuhan dan dia berdoa. Dan terjadilah impakasi, saudara. Saya saya jatuh, dan saya tersungkur, saya sadar. Tetapi saya merasakan hadirat Tuhan begitu kuat, begitu kencangnya, begitu indah. 15 menit, 20 menit, 25 menit saya tidur. Dan begitu selesai KKR, saya merasakan satu di dalam hati, dalam dada ini, plong yang sangat-sangat luar biasa. Ada satu sukacita yang begitu besar. Dan saya yang orang yang penakut, saya nggak bisa berantem. Saya memang datang sendirian waktu itu. Saya turun, saya selesai, dan saya berjalan melewati satu taman Maluku yang isinya adalah bencong-bencong, maaf ya, isinya bencong-bencong di sana. Saya berjalan terus, rasanya semuanya bebas lepas. Tetapi hari-hari ini dengan gereja yang begitu megah. Kemarin ada teman-teman di PW hadir di salah satu konser, ini saudara ada yang hadir di konser, saya bisa sebut gereja N, ya, hebat, luar biasa. Lalu saya lihat respon-respon dari teman-teman tentang konser itu, saudara, berbeda sama dulu. Responnya apa? Lightingnya hebat banget ya, luar biasa. Soundnya yang keren banget ya, tampilannya sangat-sangat luar biasa. Berbeda sama dulu. Dulu hadirat Tuhan yang kita rindukan. Dan saya rindu jemaat di JGC ini kita rindukan hadirat Tuhan dinyatain di tengah-tengah kita pada saat kita memuji Tuhan. Ada orang-orang yang susah dihidupkan, ada orang yang sakit disembuhkan, saudara. Orang-orang yang tahu hati diberikan kesegaran oleh Tuhan. Orang-orang yang datang dengan letih lesu, pulangnya juga gak letih lesu, berubah, saudara. Itu menjadi kerinduan kita ya Pak Alto semua ya. Itu kerinduan kita. Itu oleh karena itu kita harus lakukan penyembahan kita kepada Tuhan, bukan hanya di dalam gereja,
I'm coming back to